Dari Tuhan terima kasih ma demuhugari rencana kita dumadiar pusat honon terlaksana horjal sinode atau sidang jemaat bani Panoramon. Terima kasih ma bani Tuhan tadi. Nah baluahon judul ini horjaton nama sinode jemaat hormat tahun salah satu persyaratan tertinggi di jemaat di jemaat agar lupa disahapun nomor pertemuan ibadah apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita kerjakan, intinya sinode jemaat inilah menjadi persyaratan tertinggi lalu memutuskan mau kemana, arah kemana perkembangan di gereja Ton itu secara organisasi. Alanya terima kasih ma apresiasi pada kita jadi kembali pimpinan majelis jemaat tanah Ilobion. Nah kita mau kita membantu saya alanya saya do nailusuk kita alanya saya do pimpinan kita dan gabe atau orang pandang jawab dalam pelaksanaan program kerja bakal atau orang pengelolaan keuangan. Jadi Bapak Inam tentu di dalam sebuah organisasi ada pemimpin, ada anggota. Tentu kita juga patutlah selinarian apa yang tahun. Terima kasih Bang Indonesia, Hasoman Nami, pimpinan majelis jemaat Nadok GKP Sikawamon, Nadok Ma atau orang melaporkan pertemuan siang secara program kerja sonai age anggaran. Saya tahu pekerjaan atau di kuliah penuh dengan tantangan. Saya dari untuk hal-hal tahonon siwali palayak tapi kapedas tapi yakinlah lapor dari siapa dah aduh dah ulang das nunggas pikiran siap horjakku enggak, ini semua pekerjaan kita bersama yang kita terima sebagai salah satu tugas tanggung jawab kita lah dari Tuhan. Alanya tetap semangat, tetap siap sadar, tetap siap tahonon ya naima sadar jaga suhur sadar tondui boy kuliah ke Pesik Kawang. Seperti inilah gambaran pekerjaan kita tahun 2022 2023. Tentu kita sebagai harta honon orang yang selalu memiliki optimisme selalu akan berharap kondisi kita semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Nah demu hujai kami akan sedikit berbicara secara umum menganalisa harta honon LPJ pada saat ini. Nah untuk ke depan tetap harus ada perbaikan. Nah, halanya itu ke depan boy secara sistematika pelaporan maunya sistematika pelaporan naik mengikuti harta honon ya tertugas panggilan gereja, mana program pelayanan, mana kesaksian, mana persekutuan. Kan emang tertugas panggilan gereja di mana program itu kita temukan dan di mana nanti untuk mendukung kegiatan persekutuan, pelayanan dan atau horon contoh ini kesaksian tentu ada namanya kita berbicara optimalisasi sumber daya organisasi. Nah dan didukung oleh keuangan itu sistematika. Dari sisi sistematika ya, tapi yang sudah ada ini sudah kira-kira inilah dulu ke depan tentu kami kehadiran kami pengurus resort bukan hanya atau horon melihat bagaimana kondisi di jemaat ini, tetapi kami juga tentu akan hadir mengurupinasiam pimpinan majelis jemaat dari Hatta Honon bagaimana membuat program, bagaimana contoh ini menyusun program, hal ini sada sentini. Semua program itu harus menjawab kebutuhan di jemaat ini. Apa masalah kita? Tentu itu yang dijawab melalui program. Kira-kira sunai, tapi itu tetap akan kami dampingi kira-kira kami sudah tahu lah kira-kira seperti apa dinamika suasana kebatinan dan sebenarnya kedepannya kami juga agak sedikit heran kalau kami mau memberikan komentar sedikit tentang bagaimana perjalanan sidang kita pada saat ini. Artinya janganlah terlalu terjebak kepada hal-hal yang terlalu kurangnya. Nah dibahasakan itu kulit atau sampul. Kita bicara sekarang hal yang substansial. Masalah quorum tidak quorum itu hanya sebenarnya masalah etika persidangan yang diturunkan di Batam. Padahal bukan itu sebenarnya intinya. Kan ada kan? Bukan itu sebenarnya intinya. Sebenarnya bukan itu intinya ya. Jadi itu hanya salah satu mungkin bagian dari salah satu persidangan, tetapi bukan itu intinya. Toh juga masalah quorum itu berkaitan dengan pemilihan sebenarnya lebih utama kan ada kan? Ini hanya LPJ. LPJ dah sadar. Artinya enggak hadir pun kita, pimpinan sudah berusaha dengan metode mereka. Saya juga perhatikan di WA. Ini pasti ada seperti ini. Ada sampai undangan pribadi kepada jemaat-jemaat yang seperti apa kira-kira atau honon suasana kebatinan GKP Singkawang ini hampir seperti ini. Padahal cukup diting-ting aja, datang tidak datang terserah. Cukup dah. Itu kita harus mengerti berorganisasi. Sudah diwartakan.
Nah, ini ada lagi undangan pribadi. Nah, jadi kita kan tidak mau diatur oleh orang yang tidak mau. Kita tidak mau diatur oleh orang yang tidak mau hadir. Nah, Sang yang sudah memberikan hati pada saat ini sampai pada jam ini duduk di sini mendengarkan di sini, itu yang kita hargai. Itu yang kita honor apresiasi. Oke lah, ada satu dua mungkin mereka yang memiliki pekerjaan seperti apa. Kita berpikir tinggi. Tapi dalam roda organisasi kita harus mulai belajar menghargai siapa yang hadir pada saat ini. Jangan terjebak kepada hal-hal yang kulit atau seperti apa begitu. Hal ini senari banyak dari kita loh. Kami mau analisa di sini. Apa masalah kita? Masalah kita salah satu itu masalah kehadiran. Kehadiran apa? Ya, kehadiran mengikuti segala kegiatan yang ada di jemaat kita. Itu kehadiran pada mingguan itu persentasenya ya berapa dia? 49. Pertemuan pasti di bawahnya. Mungkin alasan apa dan segala macam. Intinya kan itu masalah. Dan kami lebih tertarik mendengarkan bagaimana kita loh berdoa. Bagaimana kita sedikit menyentuhkan hati supaya persentase permingguan di tahun ini bisa semakin katakanlah meningkat. Kan seperti itu. Kan seperti itu sebenarnya diskusi-diskusi dalam percakapan gereja. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau bicara tentang uang, saya kadang nggak mau berkomentar tentang uang, karena uang itu hanya gambaran dari buah pekerjaan kita. Nah, itu buah dari iman kita. Bapak Ibu, saya sampaikan semalam dalam publikasi keuangan kita menerima berkat Tuhan melalui uang itu di kisaran 123 juta kalau tidak salah ya. 123 juta lah berkat Tuhan yang kita terima di tahun 2022. Disitulah keuangan jemaat, resort, pusat, pembangunan, belum mungkin tercover seksi. Belum mungkin tercover. Artinya apa? Dengan kehadiran 49 yang beribadah, pertemuan di bawahnya, kita sudah menerima gambaran berkat seperti itu. Bagaimana kalau dinaikkan lagi 5% aja dinaikkan? Persentasenya pasti akan semakin banyak. Jadi kami lebih kepada hal substansi. Walaupun memang saya juga harus sedikit agak curhat juga ya, curhat juga kepada kita semua. Di sini saya perhatikan tadi mulai dari rapat ini sampai terakhir ini bawaannya tegang, bawaannya serius, garing atau seperti apa Pak kita ini. Jadi sepertinya kan humor itu atau sukacita itu kan bagian dari iman kita sebenarnya. Tapi kan berarti bilang seperti apa ini mau dijelaskan seperti ini. Aduh. Dan sebenarnya itu hal yang kedua yang kami perhatikan. Karena hal pertama sebenarnya sudah kami lihat juga psikologis di jemaat. Kalau kami sebagai pendeta, kami baru 6 bulan di sini. Kami ada 3 jemaat yang kami layani. Ini kan saya mau belajar sedikit ya. Dan saya sampaikan kepada bagaimana kami belajar mengenal psikologis dari sebuah jemaat itu. Ketika kami memulai menyampaikan contohnya renungan di grup, renungan mingguan, itu kan bukan hanya kesingkawang, tapi kebotnyalan dan sintang juga seperti itu. Dan kami perhatikan itu grupnya seperti kuburan, artinya sedih, kadang nggak ada tanggapan, nggak ada respon, nggak ada humor, nggak ada lawak-lawak, dan itu kan tergambar dalam proses persidangan seperti yang saya sampaikan itu, dan mungkin juga dalam katakanlah persekutu-persekutu kita yang lain. Kita seperti sama, tapi sepertinya ada hal-hal yang membuat saya harus menjaga diri, kira-kira seperti itu. Seperti bus jeruk, satu, tapi setelah dibuka itu mungkin ada bahasa Simalungun, sandungik, seperti itu. Nah, jadi marilah hidup kita ini kan katakanlah ya sebentar, oke, belum seperti itu Pak ya. Jadi yang ringan-ringan aja, yang suka-suka cita aja, yang membuat kita tertawa saja, yang saling menyapa kan seperti itu. Ini pengantar jemaat sekretaris sudah sampaikan ketentuan ini, saling mengatakan apa? Ini enggak ada pulsa sih semua atau enggak emas. Artinya yang mau saya sampaikan, marilah kita. Jemaat Sentawi agak lebih sedikit sedikit mau senda gurau, saling sapa menyapa, saling tertawa seperti itu. Dan enak gitu kan. Kita yang bersemangat kan ayo dari raya. Nah, itu yang kita bicara. Jadi kalau sudah enak saling bersenda gurau atau seperti apa, ya enak seperti itu. Enak seperti itu. Jadi ayolah sedikit curhatan kami lah, melihat dan kami hubungkan dalam dinamika.
dinamika atau peralatan kami ekonomi. Tapi intinya kami sebagai pengurus Tersot tetap bangga dengan Syam, jemaat GKP Singkawang. Mari tetap tingkatkan persatuan dan kesatuan. Mari tetap berikan hati pikiran apapun yang kita ingin kerjakan. Ya tentu kita yang menentukan kemana mau kemana kita bawa gereja kita ini. Karena itu kan kami memang hanya hadir di sini hanya mungkin sekali 2 bulan, ada 1 tahun mungkin hanya kali 4 kali, hanya seperti itu. Dan mungkin yang paling banyak di sini adalah Pikar. Dan saya juga harus sampaikan kepada Nesiam, tolong ya Pikar itu Nesiam perhatikan juga. Sudah bisa perhatikan tapi tolong juga diperhatikan karena itu baru Nesiam. Indonesia tanya apa kabarnya, tanya bagaimana kebutuhannya, kira-kira seperti apa masalahnya, ya seperti itu sebenarnya kita saling mengisi, saling bertanya, saling menopang, saling mendukung, kan seperti itu. Kalau sudah pelayannya sejahtera, pasti juga jemaat ini akan sejahtera, kira-kira seperti itu. Bukan dalam hal materi, tapi dalam hal sapaan, doa Nabi atau mono, pendidol atau siapapun itu, nggak ngasih pun contohnya materi atau apapun, tapi dia kasih siang. Isi sahab itu sudah lebih daripada katakanlah materi atau apapun itu. Tapi yang orang mana mijur, bulan saja, orang mana mijur persangkul belum baik. Cuma kira-kira seperti walaupun itu tidak ada. Artinya yang paling berharga dalam hidup kita ini sebenarnya adalah parhasomananai. Kita saling tertawa, kita saling ceria, kita saling cerita. Kalau program pelonggaran setiap tahun akan seperti ini. Tapi jiwa kita itu ya nanya, Bapak, jiwa kita nama kurioon. Tetapi bagus semangat, tetapi bagus ya selalu optimis, kira-kira seperti itu. Jadi nama tulis sehari kami juga dalam kehadiran posisi kami sebagai ketua resort ya, nah hadir dari penolong, tolong kepada kami mengerti siang. Sebenarnya pengurus resort yang lain juga dari keinginan hadir, cuma karena memang ada juga memang peranannya ya, ada orang tahu apa jadi musik repot, jadi mau dulu bilang, mungkin sudah dari putih baru di kita kanan, baru dibaca, dari istirahat. Ada sedang beberapa dapat pulih deh, mekanisme organisasi dalam sidang jemaat. Tadi kalau tidak salah yang saya juga diberikan ini tadi oleh ketua wanita ya, atau bendahara wanita. Ini tadi ya, terima kasih. Tapi ini tidak dibahas di sini, tapi jadi satu bagian pikiran. Kenapa? Seperti ini, sesi wanita, pemuda, bapak, atau itu ya sekolah minggu. Sesi sedang sekolah minggu. Pengurus sesi akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota sesi. Jadi sesi wanita, contoh sesi ini, silahkan laporkan kegiatan Asyam dan keuangan Asyam kepada anggota sesi. Kemudian hasil dari katakanlah LPJ sesi itu akan menjadi bahan laporan untuk pimpinan majelis jemaat. Ayo dalam sinode jemaat saat ini dan mungkin juga bulan 11 sesi itu tidak perlu disertakan dalam sinode jemaat karena itu sudah dilaporkan di anggota sesi masing-masing. Jadi ini kita hanya fokus berbicara tentang program jemaat. Kalau sesi itu sudah dibicarakan, Pak. Ayat dari sisi kultur berorganisasi kita. Jadi Bapak Ibu, ada sedang beberapa kami. Jadi anggota bisa tetap sehat, bisa semangat. Selagi masih diberikan waktu, selagi diberikan kesempatan, mari buat yang terbaik sesuai dengan apa yang kita miliki. Ayo Bapak beberapa kami, Badan Syam, tetap semangat Syam. Dipindah menjadi jemaat kami GKP Singkawang. Ya, ono hujatan. Oma cembarta, oma perbagian anda. Tetap kita andalkan Tuhan. Anugerah Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayo mana bersama kami, oras mabatakan Tuhan. Oras.